Pemirsa, Presiden Prabowo masih memuji Jokowi dalam sejumlah kesempatan. Hubungan keduanya juga dikenal sangat dekat semenjak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di pemerintahan Jokowi. Apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan oleh Prabowo Subianto yang memuji Presiden ke-7 Indonesia tersebut? Untuk membahasnya sudah bergabung di studio bersama kami ada Adita Irawati, juru bicara Presiden Prabowo, dan juga Slamet Ginting, pengamat politik Universitas Nasional. Selamat petang Mbak Adita dan juga Bang Slamet. Terima kasih atas kehadirannya. Kita langsung ke Mbak Adita dulu. Mbak Adita, ini kenapa kemudian Pak Presiden memuji Pak Jokowi di tengah digelarnya sidang kabinet? Pesan apa sebetulnya yang ingin disampaikan? Ya, ini sebenarnya cerminan dari sikap kenegarawanannya Pak Presiden, Pak Prabowo ya. Beliau ini kan kalau kita lihat dalam berbagai kesempatan itu memang berupaya selalu memberikan rasa hormatnya ya kepada berbagai pihak. Dan khususnya juga kepada para presiden-presiden di periode-periode sebelumnya gitu. Kita lihat bahwa Pak Prabowo ini juga selalu menyampaikan bahwa beliau menganut prinsip keberlanjutan. Jadi apa yang memang sudah menjadi capaian dan keberhasilan dari pemerintah sebelumnya itu memang akan dilanjutkan oleh beliau, kan sudah pernah disampaikan juga ya. Jadi apa yang disampaikan dalam kesempatan sidang kabinet itu kemudian memberikan apresiasi ya, kami lihat ini sebenarnya sebagai cara beliau merefleksikan tadi kenegarawanan dan juga menekankan bahwa beliau kan berkomitmen melanjutkan program-program yang sudah ada gitu, yang memang itu berhasil. Dan menurut kami ini juga satu sinyal juga yang positif karena artinya transisi berjalan dengan mulus ya, dan stabilitas dalam negeri, stabilitas ekonomi bisa dijamin juga. Begitu sih kalau kita melihatnya. Oke, jadi ini menunjukkan sikap kenegarawanan dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Kita menuju ke Bang Slamet Aditya ya. Jadi yang ingin kita tekankan adalah dengan adanya pujian yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini bagaimana menggambarkan hubungan antar keduanya, Presiden Prabowo dan juga Joko Widodo? Iya, tentu ini apalagi baru saja selesai pilkada serentak ya. Orang tentu mengartikan bagaimana sih sebenarnya hubungan politik antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi. Dan di sini setidaknya Prabowo ingin mengamputasi pikiran-pikiran yang bahwa keduanya itu sedang renggang. Ada kepentingan-kepentingan politik yang berbeda. Jadi Prabowo dengan kepemimpinan gaya militeristik itu menunjukkan bahwa dia sangat loyal terhadap presiden, di mana Prabowo waktu itu sebagai Menteri Pertahanan. Nah, yang menarik kan sebenarnya di luar puja-puji itu sesungguhnya publik tetap saja menangkap, misalnya ilmuwan ekonomi, ilmuwan politik, kan di situ sesungguhnya di balik keberhasilan Jokowi mengendalikan inflasi, tapi di ujung masa pemerintahannya kita tahu terjadi inflasi beras yang luar biasa, harga sampai 18.000 dan rakyat itu menjerit. Selain itu ada daya beli masyarakat yang menurun begitu ya. Nah, ini tidak disebutkan oleh Prabowo. Jadi puja-puji seperti ini tentu dalam perspektif para ilmuwan politik tentu ada tujuan-tujuan. Jadi kira-kira tujuannya seperti apa? Tentu saja ini baru panggung depan dalam politik. Kita belum bisa melihat panggung tengah apalagi panggung belakang. Ini yang mungkin nanti akan kita kaji. Ada apa? Karena Presiden Prabowo terlalu sering melakukan puja-puji terhadap Jokowi. Ada apa ini? Paling tidak menurut saya sebagai tokoh dengan background militer, Prabowo sangat menjaga stabilitas politik. Dia ingin bahwa pemerintahannya di awal itu cukup baik begitu. Baik, saya ingin ke Mbak Adita. Tadi kan Anda katakan ini adalah sikap kenegarawan seorang Presiden Prabowo. Kemudian ada semangat keberlanjutan di situ. Pujian itu ke situ. Tapi sebagian publik juga menilai bahwa seolah-olah Pak Prabowo ini tidak bisa lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Anda menilainya seperti apa? Iya, kalau dibilang tidak bisa lepas ya tentu setiap periode kepemimpinan pasti akan punya masa dan punya visi misinya sendiri ya. Tetapi sekali lagi yang ingin kami tekankan bahwa keberlanjutan ini penting gitu. Dan bagaimana masyarakat juga kemudian punya confidence level yang bisa dijaga, investor juga kemudian tetap percaya untuk melihat Indonesia sebagai tempat investasi yang baik. Ini kan perlu dijaga gitu ya. Sehingga yang seperti itu mari kita lihat secara positif gitu, bahwa ini adalah cara beliau juga untuk menjaga stabilitas dalam negeri, di samping juga
memang ada program-program yang itu sebelum masa beliau itu sudah menunjukkan kinerja yang baik. Dan ini memang harus dilanjutkan gitu. Di samping tadi sudah disinggung juga ya soal penanganan inflasi. Penanganan inflasi beliau juga secara spesifik kan menyebutkan, memuji cara Pak Jokowi menangani inflasi ini gitu. Bahkan spesifik beliau mengatakan koordinasi dilakukan dengan baik dan sebagainya. Jadi ya kita lihat ini memang satu, menurut saya memang Pak Prabowo ini betul-betul ingin menunjukkan gitu kepada masyarakat dan kepada juga tentunya seluruh kalangan ya, bahwa beliau itu satu, respect, kedua memang mendukung apa yang jadi program dan keberhasilan dari pemerintah sebelumnya dan komitmen untuk melanjutkannya, dan juga yang terakhir tentunya tetap tadi bagaimana transisi berjalan juga dengan baik. Oke, itu tadi kan soal program ya Mbak Adita ya, tapi tadi kan Bang Slamet menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini adalah dengan karakteristik militeristiknya Pak Prabowo ingin menunjukkan loyalitas kepada Joko Widodo. Itu betul nggak Mbak Adita? Tadi kan ini analisa dari Bang Slamet. Ya, sekali lagi kita lihat ya, Pak Prabowo ini kan dia tuh berteman dengan siapa saja, ya. Bahkan beliau pernah bilang bahwa satu musuh itu terlalu banyak, 1000 kawan itu terlalu sedikit gitu ya. Artinya ya kepada siapa saja dia bilang seperti itu, apalagi kepada pendahulunya ya, yang memang kalau dilihat capaian-capaiannya juga beliau sendiri juga sudah akui gitu. Jadi saya rasa ini sebenarnya tadi sekali lagi itu bentuk rasa hormat beliau sebenarnya kepada Pak Jokowi. Baik, saya ingin ke Bang Ginting. Bang Ginting, tadi yang menarik Anda katakan adalah mengenai ini panggung depannya nih. Iya. Masih ada panggung tengah dan panggung belakang. Analisis politiknya seperti apa, Bang? Jadi paling tidak begini ya, Presiden Prabowo dengan background militer yang garis komando, tentu saja gaya kepemimpinan militer itu tidak cukup untuk dikedepankan. Belajar dari pengalaman Presiden Jokowi selama 10 tahun, tentu ada hal-hal kepemimpinan yang humanistik misalnya. Itu Prabowo sedang belajar juga. Contohnya puja-puji itu ya. Itu bagian dari humanistik, gaya kepemimpinan yang humanistik. Tapi di sisi lain menurut saya kan gaya kepemimpinan humanistik yang dikedepankan oleh Presiden Jokowi, kita sering lihat gayanya sering zigzag. Artinya sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri. Nah ini juga mungkin sedang dipelajari oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa ada hal-hal yang baik tentu akan diteruskan, yang kurang tentunya akan di stop. Saya kira pola-pola kepemimpinan yang sedang dibangun oleh Presiden Prabowo, juga tokoh-tokoh militer itu juga akan mengadopsi dari gaya-gaya birokrasi. Nah, dalam penanganan inflasi itu saya kira ada tim penanganan inflasi pusat, ada tim penanganan inflasi daerah yang dikomandoi oleh Menteri Dalam Negeri, itu juga dipuji oleh Presiden Prabowo. Menurut saya juga itu satu hal yang memang harus diteruskan, bahwa harus ada yang mengendalikan inflasi di daerah. Tidak bisa pengendalian di pusat. Salah satu keberhasilannya pada saat kita menghadapi COVID, saya kira itu salah satu nilai plus yang bisa kita garis bawah. Oke, nanti yang akan kita dalami lagi adalah dengan pujian yang disampaikan oleh Presiden Prabowo terhadap Joko Widodo. Ini bagaimana pengaruhnya terhadap stabilitas politik di pemerintahan Prabowo Subianto. Nanti kita akan bahas lebih lengkap, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.